Trading CPI, nanti malam kemungkinan kita akan dapatkan jawabannya. Apakah ini waktunya emas untuk kembali rebound sampai di atas 2000 atau justru turun semakin tersyukur semakin lebih rendah lagi. Oke, kita lihat dari pertama, yaitu US dollar terlebih dulu dan juga US Treasury Yield. Ya, nampaknya apa yang kemarin kita bahas dalam live streaming persis kejadiannya apa yang kita harapkan itu muncul, yaitu terkait dengan pergerakan kemarin tertahan di zona resisten. Lagi-lagi teman-teman, ini adalah kemungkinan kita harus menunggu sampai FOMC, tapi mungkin nanti malam kita akan dapatkan jawaban lebih awal, yaitu terkait dengan data CPI. Oke, kita ulas kembali, mengulang sedikit apa yang kemarin kita sempat tunjukkan, yaitu areal kiri akan relatif sama atau diharapkan relatif sama dengan areal kanan. Kebetulan sampai saat ini dia tidak lepas atau tidak lebih tinggi daripada 104.44, sehingga kita anggap ini ada potensi untuk kemungkinan turun. Dan itu berarti kiri akan sama dengan kanan, atau kanan akan refleksikan apa yang pernah terjadi di sisi kiri. Dan itu berarti kita tinggal tunggu bagian yang penurunan ini. Nah, itu yang kemungkinan akan kita lalui. Tapi hati-hati juga, inflasi yang mengagetkan atau inflasi yang mengejutkan lebih tinggi, maka sangat mungkin juga untuk tembus di atas 104.44, sehingga nantinya emas kemungkinan juga akan mengalami penurunan yang cukup dalam. Oke, kemudian kita lihat dari grafik keempatnya, karena cukup menarik juga, pola pergerakannya persis dengan apa yang kemarin kita bahas, yaitu terkait dengan potential double top. Jadi setelah terjadinya kenaikan pasca dia turun, waktu itu dia tertahan di trendline biru, setelah ada rising wedge, sekarang kita melihat ada rejection yang sama. Dan itu berarti kita juga punya potensi untuk melihatnya sebagai pola double top. Walaupun secara keseluruhan, pola rising wedge kemarin belum juga tercapai puncak ataupun target utama. Jadi kita akan coba lihat secara bertahap apakah ini akan sanggup untuk turun di bawah 103 atau tidak. Nah, kemudian juga yang tak kalah menarik adalah dari bagian US Treasury Yield yang kemarin juga kita sempat kupas, yaitu terkait dengan potential rejection di zona resisten, mendekati zona resisten, dan ternyata memang dia tertahan ya dengan bearish engulfing, kemudian dia turun bertahap. Tapi di sini yang harus Anda waspadai adalah teritori ini, teman-teman. Saya anggap di sini kemungkinan akan equal atau relatif sama, dan yang saya khawatirkan adalah kita mungkin saja akan menemukannya polanya sebagai inverted head and shoulder. Wow, ini agak bahaya, karena kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini bagian katakanlah penurunannya, atau saya cabut di sini, ini bagian pertama, bagian penurunan, kemudian ini swing high, kemudian ini double bottom, tapi kita anggap sebagai bagian head, lalu kemudian dia naik seperti itu, tertahan di sini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau misalkan selama dia tidak tembus di bawah teritori ini, maka kemungkinan posisinya ini masih sangat potensial untuk sebagai bagian right shoulder. Ya, kita tandai saja di sini, left shoulder, right shoulder, kemudian ini adalah double head. Head 1, head 2. Dan kalau misalkan ini yang betul-betul terjadi, artinya tidak ada penurunan di bawah level 4,2%, atau bahkan di bawah 4,15%, maka hati-hati, kemungkinan potensinya ini adalah bagian neckline-nya. Dan akhirnya nanti kita akan dapatkan jawaban di malam hari setelah data CPI, apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Nah, tapi of course kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, kelihatannya sih cenderung turun ya, karena perhatikan dari teritori trendline ataupun ya candlestick. Dari trendline-nya saja 4,335% sesuai historical price-nya itu ternyata tidak dilewati, dan bahkan kenaikan kemarin hanya relatif sementara, sesaat dan terbatas, kemudian ditutup dengan doji candle. Doji candle seperti ini biasanya akan menyelesaikan untuk potensi penurunan. Jadi kalau misalkan berdasarkan candlestick seperti itu, berarti yang kemungkinan bisa terjadi di grafik H4 tadi bukanlah terkait dengan inverted head and shoulder, malah kemungkinan bisa lanjutkan penurunan sampai level 4,09%. Dan itu yang kita nantikan. Apakah data CPI nanti malam akan memberikan kesempatan tersebut, atau justru akan rebound kembali. Dan itu berarti posisi emas belum yakin aman, terutama kalau misalkan kita kaitkan dengan potensi penurunan terakhir, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari sini, kondisinya memang lebih rendah. Ya, lebih rendah, tapi juga bagian high-nya juga lebih rendah, tapi juga lagi-lagi kita memiliki kesempatan yang sama di teritori yang coklat ini, dan itu di teritori 1962 sampai 65. Atau dalam kata lain, zona yang cukup dekat kemarin di 1975 sebetulnya juga menjadi hambatan ataupun ekspektasi sebetulnya yang bisa saja mendorong. Nah, kali ini teman-teman, pendorongan
kita harus perhatikan terlebih dulu. Apakah dia mampu untuk tembus di atas 88, 90 atau tidak. So far dia masih high-nya 89 dan kita belum lihat pergerakan yang cukup sporadis. Itu dikarenakan grafik H4 relatif agak sedikit lag dibandingkan H1 tentunya. Nah, tapi teman-teman perhatikan. Kalaupun misalkan kita anggap di sini adalah pola penurunan yang belum selesai, maka waspada. Di sini pola penurunan utama, kemudian ini adalah recovery, dan recovery-nya juga tertahan di 2039 waktu itu, kemudian dia turun kembali lebih rendah, dan mungkin saja 2075 bukan penurunan terakhir, bisa saja mencapai teritori coklat, yaitu 2062, 65, lalu kemudian barulah dia naik. Nah, artinya di sini kalau lihat dari gejala pergerakannya, hanya kemungkinannya dia pertama kenaikan tertahan di 1989 kemudian dia turun seperti itu, entah itu tembus zona coklat ataupun bahkan tertahan di zona coklat ya. Jadi pilihannya antara kedua level tersebut. Nah, nantinya apakah nantinya dia akan terjadi kenaikan di zona coklat tersebut atau tidak? Ya, ini semua tergantung dari momentumnya atau data ekonominya. Kalau misalkan kita masih punya waktu sampai beberapa jam ke depan, dari jam 13.40 saya merekam video ini sampai ke jam 20 atau 20.30, maka kemungkinan kita masih punya cukup banyak waktu. Artinya, dalam grafik H4 mungkin hanya 2 atau 3 candle saja, dan kita akan coba pantau lebih lanjut, apakah dia mampu tembus 2 atau 1988, 1990 atau tidak. Kenapa? Karena kalau tidak, bahaya, dia akan turun lanjut, dan mungkin 1962 akan muncul sebelum CPI atau bahkan setelah CPI, atau bahkan mungkin akan lebih lanjut ke 1930-an. Nah, kemudian inilah skenario yang terburuk, yaitu skenario akan turun lebih dulu sebelum data CPI, kemudian mungkin di CPI dia akan rebound. Itu yang kemungkinan bisa terjadi. Opsinya, Anda bisa lakukan buy sebetulnya 1960-an atau 1930-an. Ini dengan catatan kalau misalkan apa yang kita curigai bahwa dia akan turun, itu kemungkinan bisa terjadi lebih dulu. Nah, terakhir, kalau misalkan alternatifnya adalah misalkan kita asumsikan dia mengalami kenaikan. Oke, kalau misalkan kita balik lagi di sini, polanya adalah kecenderungan naik dan 1988, 1990 berhasil ditembus, maka yang Anda harus perhatikan berikutnya adalah level ataupun area di kisaran ini. Dan ini adalah teritori historical price juga, ada di kisaran 2007 ataupun 2009. Nah, ini yang akan menjadi sisi yang menarik teman-teman. Setelah beberapa kali dia pernah juga mengalami rejection tapi kemudian dia ambrol, maka perhatikan. Kalau sampai misalkan 2007 ini tercipta sebelum data CPI, sebaiknya segera exit, lalu kemudian Anda pantau data CPI. Yang saya khawatirkan adalah kita akan dapat kejutan dari CPI, kemudian dia turun seperti demikian. Kalau ini yang terjadi, kemungkinan kita akan dapatkan penurunan yang lebih agresif, dan itu berarti terkait dengan elite wave kelima, dan otomatis penurunan di bawah 1975 ataupun 1960 sangat potensial. Nah, tapi kalau ternyata CPI-nya relatif lebih rendah, maka kita bisa berharap bahwa kenaikannya belum selesai, sehingga nantinya dia punya sangat besar peluangnya untuk tembus 2015 sampai ke 2024 atau bahkan 2030-an. Jadi semua tergantung dengan data CPI. Apakah CPI-nya lebih ekstrim alias jauh lebih tinggi daripada ekspektasi atau jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Kalau misalkan datanya hanya lebih tinggi dari ekspektasi, kemungkinan dia tidak akan mencapai level 1930-an. Tapi kalau misalkan dia jauh lebih besar daripada ekspektasi, mungkin 1930-an akan sangat bisa disentuh. Dan sebaliknya, kalau misalkan dia hanya lebih kecil dari ekspektasi atau lebih rendah dari ekspektasi, mungkin kenaikan akan terhenti di 2007 ataupun 2010. Tapi kalau dia bisa jauh lebih rendah daripada ekspektasi, maka kita akan dapatkan kenaikan di atas level 2020. Nah, sementara itu, kalau kita lihat dari daily chart, kelihatannya ini pun memberikan harapan. Ada sedikit asa di situ, bahwasanya teritori orange yang kedua ini masih tetap efektif untuk menahan. Jadi saya berharap kita akan dapatkan data yang relatif lemah dari inflasi, kemudian dia akan ditutup dengan bullish, sehingga akan terjadi bullish harami. Dan itu sangat bagus untuk menunjang keyakinan ataupun optimis pasar terkait dengan pengumuman FOMC besok. Nah, terkait dengan crude oil, saya agak ragu kemungkinan potensi kenaikan itu akan berlanjut. Seperti yang kemarin sempat kita jelaskan di live streaming, selama dia tidak tembus level 72.40-an, seharusnya dia masih tetap sell. Dan guess what? Kemarin kita sempat memberikan contoh, kalaupun misalkan mau lakukan sell, itulah kesempatan cukup bagus, dan itulah yang terjadi. Kemungkinan posisinya adalah, kalau kita lihat di sini,
candlestick kemarin ditutup dengan small candle, small ring body candle, kemudian ada tail bawah yang lebih panjang, sehingga kemungkinan yang akan kita harapkan adalah pola penurunannya. Nah, jadi hati-hati, penurunan ini kaitannya dengan pola yang sebelumnya kita kaitkan dengan elliott wave. Wave kelima dianggap belum selesai. Jadi saat itu berarti Anda bisa mengincar zona buy sebaiknya di zona 66 ataupun 65. Nah, tapi untuk sementara ini karena previously adalah dia cenderung lemah atau cenderung tertahan, maka saya tetap mengasumsikan bahwa kenaikan ini tertahan di teritori yang ini adalah historical price. Kemudian nantinya kita akan dapatkan sell on rally. Nah, of course, dengan sell on rally ini berarti Anda harus pasang stop loss di atas level 7200. Ya, saya anggap itu akan menjadi salah satu clue apakah dia mampu untuk naik apa tidak. Karena begitu dia tembus 72.00 ataupun 72.40, kemungkinan dia akan mengejar teritori $75. Jadi tetap harus menggunakan stop loss. Nah, terakhir kalau kita lihat dari pound sterling, kelihatannya ada sedikit perlawanan setelah kemarin ditutup dengan, ya, ini adalah inverted diamond. Setelah penurunan gagal tembus EMA 200 dan juga kemarin juga tertahan di atas EMA 200, maka kita pastikan ini kemungkinan akan terjadi kenaikan atau terbuka untuk kenaikan. Dan itu kaitannya dengan data laporan pekerjaan dari Inggris di jam 2 siang ini. Kalau datanya relatif mendukung untuk penguatan, saya rasa cukup wajar kalau misalkan kita berharap ini akan terjadi lanjutan dari kenaikan yang sebelumnya. Artinya, teritori ini akan sangat potensial untuk dicapai atau bahkan ditembus. Dan kita tinggal tunggu saja. Setelah itu terjadi, apakah data CPI Amerika justru akan menekan atau justru akan mendorong lebih tinggi? Ya, harapannya adalah terkait dengan Amerika, kemungkinan kita akan tergantung juga pada data CPI. So, buy masih tetap oke. Dan kita tinggal tunggu sampai 1.2600 ataupun 1.2620, dan itu yang harus Anda waspadai. Satu kali terakhir lagi, kalau misalnya kita lihat di sini, kita asumsikan ini sangat potensial sebagai inverted head and shoulder. Yang itu artinya berarti lebih dominan atau cenderung untuk kenaikan. Oke, jadi setidaknya CPI kemungkinan akan merogoh ataupun menekan pada emas jauh lebih dalam kalau datanya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Tapi sebaliknya, kalau ternyata datanya relatif jauh lebih rendah daripada ekspektasi dan mungkin kita dapatkan penurunan di bawah 3%, maka silakan lakukan buy untuk emas karena kemungkinan potensinya kita akan kembali ke level 2000.